yang kurang bintang mengatur pada hari ini. Kita masing-masing akan menelisik dari beberapa item yang menjadi kriteria dalam penilaian. Nanti berikut itu nanti lebih kepada bagaimana teknik dalam genetik yang harus bergerak dan bagaimana logis tidaknya sebuah alat penggerak atau mesin yang akan menggerakkan gen dari ogoh-ogoh itu sendiri. Dan nanti yang biru akan mungkin lebih kepada anatomi, nanti yang sendiri nanti akan ke filosofi lebih banyak. Nah, pertama-tama yang menjadi catatan secara umum dari hari ke hari dan dari lomba ke lomba, proses penggarapan ogoh-ogoh masih yang catat. Rata-rata dari sinopsis tidak mencantumkan referensi acuan dari sinopsis itu. Contoh, Benten Sandia Kale itu diacu dari manuskrip lontar atau buku atau dari Mbah Google. Nah, ini perlu, walaupun itu dari Google, dari YouTube atau dari apa, media sosial, dalam sinopsis itu minimal di bawahnya ditulis referensi. Itu kita sebagai kreator akademis, kita jelas bisa mempertanggungjawabkan sumber cerita itu dari mana. Oke. Andai kata itu dari informan, bisa dicatat informannya dari referensi atau catatan dari informan Pan Kaler. Itu contoh ya. Nanti Pan Kaler ini nanti dikejar. Pan Kaler itu siapa sih? Oh, dari Banjar A. Apa sih profesionalitasnya? Oh, dia seorang dalang. Nah, ini minimal teman-teman belakangan yang mau berkreasi bisa mengejar Pan Kaler sebagai narasumber dalam pembuatan ogoh-ogoh ini. Setelah itu kemungkinan ini baru prediksi dia, mudah-mudahan ini tidak menjadi kenyataan. Banyak dari apa yang dia lihat, sinopsis menyusul setelah ogoh-ogoh dibuat. Nah, ini kalau proses sinopsis itu dirancang dulu. Setelah sinopsis dirancang dulu, baru kita akan menentukan sketsa. Dari sinopsis itu kita akan muncul sketsa ogoh-ogoh. Nanti baru kita akan rancang bangun. Dari sana kita akan menentukan bagaimana kerumitan dan tingkat beban yang akan dimunculkan oleh sketsa itu. Sudah sketsa muncul, baru kita akan merancang. Ingat, dalam sinopsis ini akan menentukan apakah dia akan cerita, patung bercerita atau ogoh-ogoh bercerita. Kita akan sesuai dengan seni pertunjukan. Kita akan melihat angle atau pedung karang. Nah, ini yang sering terlupakan. Pedung karang, ingat ogoh-ogoh itu walaupun dia miniatur, logikanya kita akan berpikir bahwa ogoh-ogoh itu akan diusung, akan diatraksikan. Otomatis angle itu akan, pedung karang itu minimal ogoh-ogoh itu dapat dilihat dari berbagai sudut. Nah, dari sinopsis ini akan kita bergerak. Tokoh A bergerak itu untuk siapa, akan kemana, mau apa. Ini yang sering terlupakan karena ogoh-ogoh diwujudkan dulu, sinopsisnya nyusul. Nah, ini yang sedang Pak Edo, sedang Pak Albi Cengkemero sering akan berbicara masalah itu untuk kreator-kreator ke depan. Nah, yang jelas catatan-catatan itu yang menjadi hal-hal yang perlu dipikirkan ke depan untuk kreator. Makanya tetap kita berkarya itu ada 3 unsur.
Ya siwa satyam siwam sudara. Sudara itu ya. Ada logika, ada etika, ada estetika. Kita menginginkan estetika tidak meninggalkan logika dan etika. Logikanya seperti apa seperti tadi ini kan? Ini mau apa? Kalau ditaruh di sini logis nggak? Nah, itu kan? Kalau ini ditaruh di sini masuk akal nggak? Contoh saja, zaman apa memakai cakra di belakang berputar ditundun ini ngejar cakra memutar gitu. Andai kata manusia hidup di si cakra seperti itu kan bolong tundunnya gitu. Nah, logikanya di mana? Mungkin di ornamen gelungan itu bisa sebagai vibrasi atau bahkan hias dari tegel bisa aja. Hias dari atau simbolisasi dari pergerakan dunia bisa. Tapi logisnya. Tetap kita mempertimbangkan estetika. Estetikanya indah enggak? Untuk mendukung apa dia membunuh karakter roboh-roboh itu. Jadi, kalau sampai properti itu membunuh untuk apa? Gitu? Makanya jangan sampai membunuh karakter roboh-roboh properti itu. Nah, ini yang perlu dipikirkan. Beberapa logika. Nah, etikanya sekarang. Etikanya contoh saja. Mungkin patih. Patih itu ada mungkin 5 patih yang sama atau 5 color yang sama. Contoh aja color 3 sakti. Harinya sudah berbeda turunnya, tidak mungkin warnanya sama. Atributnya pun akan berbeda. Wenten pun lekat di Rediki Siki, di Somo Siki, di Anggaro Siki. Harinya sudah berbeda, nih. Otomatis warna itu akan berbeda. Mungkin Rediki dia di Gino, di pengedar kita dia Rediki. Pemana yang aja tuh, yang aja Somo. Dan Somo itu, oh aja pasti hitam ya. Tapi kita tidak mungkin memblok dia dengan hitam, itu tidak memungkinkan. Justru hitam itu muncul. Mungkin bodoh, kelot, merah dominan, yang murah itu muncul. Anggara yang tahu ya muncul warna kuning itu. Jadi kalau kita bermain seperti itu, tapi dia tidak harus kuning total kuning. Ada unsur yang menentukan itu. Contoh. Dari sekian ogoh-ogoh, 4 yang sama, dan mungkin gelungannya sama semua, kan gitu. Ada variatifnya, kan? Kalau besarnya itu memang menurun dia. Ini ada variatif. Oke, ini yang perlu dipikirkan ke depan untuk kreator-kreator dan yang lain. Dan banyak cerita-cerita yang perlu digali dari manuskrip, dari buku-buku dan cerita rakyat. Banyak cerita rakyat, baik itu dari dongeng Panji. Dan tadi yang sempat juga bilang, kita harus ketahui juga, ini ada zaman Ramayana, zaman Mahabharata, zaman Panji. Kalau kita mengangkat cerita Panji, tidak mungkin gelungannya di zaman Ramayana. Gitu. Dan dia ada di wawunya. Ini gedung, ini cerita Panji, ini gedung ini zaman Ramayana. Sekian undang zaman Panji. Ini yang dia pakai mengkantor kemarin waktu di Sanur yang dominan ketika lomba ogoh konflik. Contoh, sekarang Rahwana. Rah itu adalah darah, wahana itu adalah kendaraan. Kendaraannya adalah darah, atau Rahwana itu karakternya emosional. Tak mungkin Rahwana itu dipakai warna krem. Termasuk akal nih gitu. Karena itu Rahwana gitu. Jadi maksudnya filosofi itu yang makanya sinopsis itu sangat menentukan untuk mengkultuskan nanti pewarnaan. Nah, untuk nanti detailnya bagaimana nanti berikut dia akan lebih spesifik masalah itu. Jadi dia lebih masuk ke filosofi. Nanti contoh saja, tadi juga dengan Dewedo kita juga sempat membahas masalah kalau ini apa fish-nya itu adalah monster
fishnya itu monster, bagaimana kita mengarahkan fish monster itu ke, kalau kita memang akan memakai kostum Bali, ada identitas Bali yang harus kita munculkan untuk menggiring muka monster itu menjadi sebuah yang menjadi tradisi Bali. Ini lagi satu, ketika kita mengangkat cerita India yang sumbernya dari India, ayo kostumnya kita angkat India total, baru match dia. Kalau sumber ceritanya India, warnanya India, kostumnya Bali, Niko mau lawan mau bahasa capcay gitu. Oke. Makanya dia bilang sempat dari gimana gitu. Karena sumber warna di Bali ini secara filosofi ada 3. Ada kamobang, kamobeta, sel ovarium, dan sel spermatozoid. Ketika ini menyatu sel spermatozoid dengan sel ovarium, dia akan menjadi kamoreke. Kamoreke itu akan melahirkan adanya kehidupan, akan muncul warna hitam. Makanya itu konsep Tridatu. Nah, kita akan bermain di sana untuk memunculkan warna, tapi kuning kesejahteraan itu akan kita ikut bermain. Makanya di Bali, yang warna Bali tumun blok dan coklat tumun blok. Setelah di blok dengan coklat kita baru bermain dengan warna hijaunya, karena pertemuan hitam dan kuning akan muncul hijau. Nah, kalau merah dengan kuning akan muncul jingga. Kemudian kuante, merah dengan putih dengan merah akan muncul kuante. Hitam dengan putih akan muncul lau. Nah, kita akan bermain di mana? Jadi ini yang filosofi warna yang ada di Bali. Nah, terlepas dari kalau dia akan bermain warna sesuai dengan karakter yang diinginkan. Contoh dengan wayang Jawa. Wayang Jawa dia akan punya Arjuna ini kan 10. Bali kan terbukti wayang Jawa, wayang Bali ngelah Arjuna dasa. Jadi di Jawa banyak 10. Rajuno sedang gelam, Rajuno sedang marah, Rajuno sedang asmara, Rajuno sedang ini. Di face mukanya ini akan berubah warnanya. Maka ada dipakai di blok dengan perada, dengan warna merah, dengan warna hitam keemasan, dengan ini karakter-karakter Arjuna sesuai dengan kebutuhan. Nah inilah perlu kita siasati, kita melihat karakter itu dari filosofi itu sendiri. Nah mungkin itu dari kalau kita berbicara dari filosofi itu sendiri. Harapan saya ke depan, marilah kita buka manuskrip, kita buka buku, kita bikin sinopsis, kita sketch dulu, baru kita rancang menjadi sebuah tokoh-tokoh. Nah, untuk melengkapi bagaimana anatomi dan yang lainnya, yang sedangkan nanti dengan di gedung sedang bercengkel bedo. Tulisan. Swastiastu, semua ini sampun mempercayai saya untuk jadi juri di acara Lomba Gogong ini yang diselenggarakan oleh Pemuda Bangga Pangangsul. Nah, untuk teknis saya tidak akan bisa berbicara banyak karena secara keseluruhan Gogong saya lihat ini sudah mengikuti dari sebelumnya gitu. Jadi mungkin 1-2 bisa saya evaluasi ya tentang mungkin yang pertama tentang bagaimana kita mengadopsi sebuah karakter luar yang kita adopsi ke bentuk seni Bali gitu. Jadi misal dengan contoh kita akan mengadopsi sebuah binatang yang memang jarang digunakan di objek Bali, misalnya dengan contoh yang sudah ada kelelawar gitu, atau buaya, ikan sering. Jadi bagaimana kita bisa mengambil objek di luar yang biasa kita lihat, misalnya seperti barong bangtung itu kan, itu babi wujudnya yang diadopsi ke dalam karakter Bali. Jadi dia itu masih lengkap, dia dipayasin gitu. Jadi kalau kita mengadopsi karakter yang memang belum ada, itu tantangannya di sana. Bagaimana caranya
objek baru ini masuk ke karakter Bali gitu, biar lengkap ya, biar masuk akal gitu, karena kalau itu nggak dipertimbangkan, lama-kelamaan karakter Bali ini akan nggak jelas arahannya gitu. Jadi pengadopsian itu harus disesuaikan dengan karakter yang sudah kita punya di Bali gitu, supaya pelestarian karakter juga berjalan. Nah, itu yang pertama. Untuk yang kedua, selain kegiatan pembuatan proses ini kan memang seru banget ya, yang saya rasa hanya terjadi setahun sekali gitu. Jadi saya lebih berharap bagaimana kegiatan ini bisa setiap hari terjadi gitu. Mungkin dari teman-teman kreator seniman Probolinggo ini bisa menggali lagi apa sih ada sesuatu apa lagi di balik kesempurnaan ini gitu. Jadi kalau saya sih menyarankan supaya menggali lagi sampai kemampuan kita semua ini yang bergerak di bidang ini bisa memberi kita value yang bisa kita nikmati nantinya gitu. Mungkin sedikit dari saya. Terima kasih. Om Swastiastu. Ya, luar biasa sekali peserta hari ini adalah perang bintang. Jadi semuanya adalah yang terbaik. Jadi tepuk tangan untuk para peserta semua nih. Dan terima kasih juga buat panitia yang dilibatkan di hari yang luar biasa ini sebagai dewan juri. Sedikit saja di sini sudah sangat luar biasa peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, ada sorotan Titiang sedikit Miki, di anatomi sudah banyak yang bagus, jadi hampir semua sudah mulai lebih sempurna di anatomi. Pemilihan yang terpenting adalah juga pemilihan dimaksimalkan juga di aksesoris. Jadi ya anatomi dibuat begitu detail, akan sangat didukung juga di aksesoris yang benar-benar juga dikerjakan dengan baik begitu. Jadi itu saja sih dari Tiang. Jadi semua sudah mulai ada peningkatan yang luar biasa. Dan saya setuju sama Pak Menkedok itu, kita arahkan lagi kemampuan kita para kreator Niki untuk bisa menghasilkan sesuatu yang bisa tidak hanya musiman tahun ini saja. Jadi apa yang bisa kita buat untuk bisa menghasilkan yang lebih baik. Dari sisi finansial, dari sisi apapun itu ya. Nika dari Tiang biar tidak terlalu panjang lama nih yang seksino Om Santi.